Kak Subi. Selamat malam, Neng Monik. Halo, selamat malam semuanya. Oke, Ada yang bisa wira-wiri. dimulai ya webinar malam hari ini ya, Neng ya. Ya. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 23 Juni 2023, bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing atau kita akan kembali ya, baru pertama kali nih ya membuat tutorial ya, cara membuat vegan gluten free chocolate cake yang pastinya bakalan seru banget dengan narasumber ahlinya Neng Monik Aditya Danita Sari yang biasa saya panggil dengan sebutan Neng Monik ya. Halo Neng Monik, selamat malam. Apa kabar Neng Monik? Baik, alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak? Apa kabar semuanya? Mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah pernah lihat muka saya, cuman ini settingnya backgroundnya lain soalnya saya pas balik ke Singapura. Biasanya ada beberapa kali waktu itu live kita juga pas saya di Singapura atau di Yogyakarta. Nah, waktu pas terakhir kita ke Yogyakarta bikin vegan orange cake. Sekarang kita mau bikin vegan gluten free, itu nggak pakai tepung terigu. Jadi istilahnya gluten free ya, jadi flourless gluten vegan. Jadi tidak pakai telur, nanti ada beberapa substitusi dan nanti resepnya akan saya bagikan. Oke, nah keren banget pastinya ya. Nanti ada tutorialnya juga pada malam hari ini ya. Jadi sayang banget ya kalau sampai dilewatkan. Jadi buat Sobat Subi nih ya langsung aja ikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, Neng Monik ini bertempat tinggal di Sleman, Yogyakarta dan biasanya tinggal di Singapura juga ya. Sekarang udah pindah di Bantul loh. Sekarang udah pindah di Bantul. Iya. Betul ya. Oke, baik. Dan sekarang beliau mempunyai jabatan sebagai self-employed. Nah, sebelumnya boleh diceritakan dulu nih, Neng. Awal mula usahanya itu seperti apa sih? Silakan, Neng Monik. Sebelumnya memang saya belum tahu ya, Neng ya. Ya, Mbak Ari, salam kenal juga. Sebetulnya sih kalau dibilang bisnis makanan enggak, sebetulnya cuma hobi aja. Jadi kadang-kadang ada temen yang misalkan pesan atau apa segala macam, oke lah aku bikinin. Tapi sebetulnya sih murni sebagai hobi. Kalau mungkin pekerjaan saya yang dulu tuh malah jauh banget. Saya kerja di konstruksi dan pabrik baja. Jadi ini banget ya, bertentangan sekali. Cuman hobi itu keterusan dan kadang-kadang ya sudah jadi hobi tapi make money, walaupun istilahnya itu mungkin hanya side income aja. Untuk sekarang kalau pas di Singapura ini jadi agak susah, ada regulasi baru. Untuk bekerja di Singapura itu yang lumayan complicated. Jadi akhirnya ini sedang terdampar di Singapura, tapi bolak-balik dari Singapura ke Indonesia. Jadi hobi baking ini di Singapura juga lumayan jalan, tapi lebih ke bikin sourdough. Jadi bikin sourdough bread yang lumayan lah, sudah ada beberapa regular customer di sini yang kita bikin yeastnya sendiri dari tepung terigu. Mungkin itu bisa untuk next class ya. Kita bikin starter sendiri, kita bikin culture-nya atau kita ternak bakterinya itu sendiri. Nanti itu harus ada beberapa sesi. Nah, itu juga sangat membantu untuk yang gluten intolerance-nya mild. Kalau ini mungkin ada beberapa yang autoimmune, gluten free dan tidak pakai dairy,
Hanya kadang-kadang karena substitusi tepung terigu itu jadi almond milk, ada juga yang alergi biji-bijian ya, kayak peanuts, kayak almond apa segala macam. Jadi ini aku belum sempat untuk searching atau researching untuk pengganti dari itu, mungkin bisa pakai mochaft. Hanya mungkin teksturnya lain. Jadi untuk bikin satu vegan dan gluten free itu agak tricky. Nanti langsung kita lihat nanti bahan-bahannya, Mbak Ari. Gitu. Dan semoga membantu untuk beberapa yang teman-teman yang mungkin dietary-nya memang non gluten dan harus vegan karena untuk alasan kesehatan juga. Oke, mantap, keren sekali ya. Semoga sukses terus dan lancar terus ya, Neng Monik ya. Oke, nah manfaat dari vegan bisa lebih efektif untuk membantu mengendalikan kolesterol jahat ya, dan menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Kadar gula darah, kondisi ini penting ya untuk menjaga kesehatan organ jantung, mengingat kadar kolesterol, tekanan darah, dan kadar gula, gula darah mempengaruhi meningkatkan resiko penyakit jantung ya. Manfaat vegan untuk mencegah penyakit itu salah satunya adalah menurunkan risiko penyakit jantung, mencegah diabetes, mencegah resiko kanker, dan mengurangi resiko obesitas ya tentunya ya, Neng ya. Ada yang beberapa harus diluruskan ya di sini, karena kadang vegan itu bukan, kadang-kadang kita vegan itu bukan sugar free. Nah, kadang-kadang itu juga harus aware. Jadi istilahnya mungkin untuk dietary mungkin tidak total vegan karena ada beberapa orang yang memang tidak bisa total vegan, mereka harus ada asupan yang dari dairy atau dari meat. Itu sangat dipahami. Cuma di sini adalah selain dari alasan kesehatan, itu lebih ke mungkin beberapa orang yang memang alergi dari produk-produk yang berkaitan dengan binatang gitu. Jadi untuk misalkan menurunkan kolesterol ini perlu agak diluruskan juga karena kadang-kadang kita vegan tapi makan gorengan bakwan. Nah, itu sama aja. Nanti sama aja lemak jahatnya dari minyak, dari yang digoreng-goreng itu. Jadi semua in moderation. Kalau saya pribadi secara mungkin ini terlalu terus terang, jadi istilahnya mungkin saya pribadi bukan vegan dan bukan gluten free ya. Hanya memang pernah, kalau misalkan pernah nyoba 3 bulan saya vegetarian gitu, hanya untuk mencoba untuk aku bisa nggak vegetarian. Jadi dari situ pula kita bereksperimen untuk bahan-bahan apa yang non dairy yang bisa kita lakukan untuk bikin cake, bikin roti, bikin apa segala macam seperti itu. Jadi kalau untuk dietary sangat diperhatikan, kecuali untuk orang yang alergen itu sangat penting semua dalam moderation. Jadi itu sih Mbak, kalau untuk ininya. Jadi kita vegan, tapi kalau misalkan makan goreng-gorengan terlalu banyak, itu juga nggak boleh. Jadi harus semua harus dalam moderate ya jumlahnya. Gitu. Oke, baik. Memang gaya hidup vegan yang bisa diartikan menghindari konsumsi aneka makanan hewan beserta turunannya ya, seperti madu, gelatin, kayak gitu ya, Neng ya. Bahkan bukan hanya makanan yang dihindari, tapi juga produk-produk seperti kosmetik mungkin ya, alat-alat rumah tangga bisa jadi jika mengandung elemen hewan, maka akan dihindari oleh orang yang menjalani gaya hidup vegan ya, Neng ya. Ya. Jadi pola makan vegan memang didasarkan pada tanaman seperti sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan yang tadi Neng Monik sudah katakan juga, dan makanan yang terbuat dari tanaman ya. Vegan tidak makan makanan yang berasal dari hewan termasuk produk susu dan telur ya, Neng ya. Betul. Nah,
Oke, ternyata, banyak banget ya Sobat Subi kreasi-kreasi olahan makanan dari vegan, salah satunya nanti adalah cake ya, cake atau kue nanti, cemilan satu ini teman-teman juga sudah nggak asing lagi kan ya. Nah, materi kali ini bakal seru banget nih ya teman-teman, karena kita bakal melihat langsung nih tutorial ya, langsung dikasih tutorial langsung sama Neng Monik, cara membuat, cake nanti ya. Dan Sobat Subi jangan sampai ketinggalan ya dari step by step, sedikit pun ya, nantinya langsung aja simak terus. Nah, kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chat-nya ya teman-teman, dan nanti saya akan bantu bacakan dan sampaikan ke Neng Monik. Oke, Ya. silahkan Neng Monik untuk memaparkan materinya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, kali ini kita akan bikin flourless, berarti tidak pakai tepung. Yang ini artinya adalah tidak pakai tepung yang terbuat dari terigu. Dan kita akan membuat ini juga vegan, jadi sama sekali tanpa produk dairy. Lanjut aja ya, untuk bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah 225 gram coklat. Kalau bisa coklatnya yang agak semi pahit ya, bitter sweet gitu, bitter sweet, dan itu bisa pakai coklat compound. Jadi saya ini pakai sebentar, Pak, agak. Nah, ini ya, ini coklat compound yang bisa macamnya bisa apa aja. Seperti ini. Jadi ini pakai yang button apa namanya? Button droplet. Di sini adanya soalnya saya nemunya yang button droplet yang bittersweet itu seperti ini, 225 gram coklat compound. Mbak Ari, aku minta tolong sekalian nanti dicatetin ya. Oke, 220 ya, 225 gram coklat compound, atau kalau ada yang mau pakai coklat couverture itu lebih enak lagi. Tapi kali ini saya pakai coklat compound. Lalu 150 gram margarin. Jadi kenapa pakai margarin? Karena itu dari tanaman. Jadi plant based, bukan dari dairy, atau kalau misalkan mau bikin pakai butter oke aja, tapi kali ini bikinnya pakai margarin. 150 gram. Lalu 200 gram ini pakai brown sugar. Jadi perlu diperhatikan bahwa brown sugar dan palm sugar itu lain. Jadi kalau palm sugar itu dari kelapa atau dari nira yang dibikin seperti gula semut. Kalau brown sugar ini adalah gula yang dibikin dari tebu, tapi masih ada molasisnya. Jadi istilahnya mungkin dari produk pertama yang memang ada molasisnya. Kalau bentuknya sih seperti palm sugar, tapi dia tidak meleleh. Karena kalau misalkan palm sugar itu, kalau misalkan dipakai, dia akan melted. Kena panas, kena oven, dia akan melted. Sedangkan kalau brown sugar ini, dia masih berfungsi seperti gula pasir. Nah, ini 200 gram gula cane ya. Hai, Sen. Lalu ini pakai almond meal. Jadi almond meal itu penggantinya tepung terigu. Almond meal-nya ini hanya 120 gram. Jadi ini nggak banyak ya, nggak banyak almond meal-nya, 120 gram. Lalu pakai starch. Perlu diketahui kalau vegan dan gluten free itu berarti nggak pakai telur, nggak pakai susu, nggak pakai butter sebagai pengikat kue. Jadi harus ada yang ngikat supaya cake-nya itu nggak kayak lagunya Didi Kempot ya, ambiar. Jadi supaya tidak menjadi sobat ambiar, ini harus ada pengikatnya. Semua yang berbentuk starch itu tapioka, kalau nggak ada ini aku pakai potato starch, tapi bisa pakai tapioka atau pakai maizena. Jangan pakai tepung kentang kalau misalkan nggak ada potato starch. Jadi kalau flour itu kan tepung, tapi kalau starch itu kanjinya, jadi saripati kanjinya.
Lalu 50 gram coklat bubuk. Jadi ini yang coklat bubuk, mau yang agak coklat banget, ada yang light, itu bisa bebas. Ini 50 gram coklat bubuk. Lalu 1 sendok teh vanila. Ini bikin sendiri ini vanilanya. Jadi ini vanilanya dari biji vanila. Ini biji vanila lalu dia di marinate ya, maksudnya di bukan fermentasi tapi direndam selama 3 bulan. Jadi ini ada vanila atau bisa diganti dengan vanila bubuk atau vanila essence yang dijual-jual di toko-toko. Lalu susu. Jadi ini pakai susunya susu kedelai. Nah, ini pakainya susu kedelai, jadi Nutrisoy. Itu supaya menjadi pengganti susu ini dairy free. Lalu setengah sendok makan. Oh ya, ini susunya itu 125 mili atau 125 gram. Ini bisa 1 mili itu sama dengan 1 gram untuk susu ya. Jadi pakai 125 gram atau mili susu kedelai ini. Dan setengah sendok teh baking powder. Nah, itu bahan-bahannya ya. Saya ulangi lagi. Jadi 225 gram coklat compound, 150 gram margarin, 120 gram almond meal, 200 gram sugar cane atau brown sugar, 50 gram potato starch atau saripati kentang atau tapioka atau maizena bisa, 50 gram coklat bubuk, 125 mili atau 125 gram ini pakai susu kedelai, dan 1 sendok makan vanila. Caranya ini harus ini ya. Jadi caranya adalah coklat ini masuk ke dalam panci. Ini di double steam ya. Jadi caranya adalah si coklat ini dicampur dengan margarin. Nah, coklat ini dicampur dengan margarin lalu dilelehkan. Caranya melelehkan adalah panci ini ditangkringin aja ke panci yang berisi air. Jadi di steam. Ini sudah ada pancinya, jadi ini di steam seperti ini saja. Nah, ini. Oke. Sambil menunggu coklat ini cair, kita campur bahan-bahan yang kering. Jadi, bahan keringnya adalah almond meal. Nah, taruh aja, ceburin. Lalu potato starch atau tapioka atau maizena, cemplungin lagi. Sini. Lalu coklat bubuk, ini juga dicampur. Campur ya. Campur. Baking soda, setengah sendok aja. Sendok teh ya, jangan sendok makan. Lalu susu, taruh. Lalu vanila. Ada yang notice nggak apa yang nggak ditaruh di bahan kering? Lalu kita aduk ya pakai whisk. Yang nggak saya masukin adalah gula. Karena gulanya ini nanti dicemplungin di melted coklat yang sudah dicampur dengan margarin tadi. Ya.
Nah, sambil nunggu ini agak meleleh, oven kita panaskan di suhu 170. Perlu diingat bahwa kita harus kenalan dulu ya sama oven kita masing-masing. Kemungkinan bisa kalau misalkan di oven saya ini 170 derajat, suhu tetap sama, tapi kadang-kadang durasi bakingnya yang beda. Kalau dengan oven ini mungkin aku bisa baking selama sekitar 40 menit sampai matang. Tapi bisa jadi kalau misalkan ovennya itu mungkin lebih kecil atau bahkan mungkin lebih besar, itu dia biasanya akan memerlukan waktu mungkin yang besar bisa lebih lama, mungkin sekitar 50 menit, 10 menit. Tapi yang jelas yang paling efektif adalah nanti pada saat kita sudah kita set 40 menit dulu atau 45 menit. Ditusuk pakai tusuk sate. Jadi kalau misalkan ini nanti pada saat kita tusuk sate itu akan ada yang mungkin agak lengket sedikit. Bukan berarti itu belum matang, tapi biasanya adalah karena menteganya masih cair. Jadi pada saat diangkat nggak boleh ditumplekin dulu, tapi didiemin selama 45 menit sampai 1 jam. Karena tidak ada gluten yang mengikat dan tidak ada telur yang mengikat. Jadi ini harus benar-benar kita biarkan sampai totally dingin supaya cake itu firm. Oke. Panas. Ya. Oke, kita lihat kalau coklat ini sudah mencair di sini. Jadi sistemnya adalah kita steam, jadi double steam ya. Itu cara yang sebetulnya paling efektif. Jadi tinggal tangkringin aja panci ini, panci stainless, atau kadang-kadang juga bisa untuk panci yang mangkok yang lebih besar asal pancinya lebih kecil. Jadi supaya enggak airnya, kalau misalkan pancinya lebih besar, airnya biar tidak masuk ke dalam coklat. Kalau kemasukan air, coklatnya akan jadi kayak berindil-berindil itu, jadi nggak halus lagi. Nah, setelah ini sudah cair, kita masukkan gula tadi. Jadi gulanya itu tidak dicampurkan dengan bahan yang kering, tapi gulanya masuk ke dalam campuran coklat dan mentega atau margarin. Margarin ya, ini pakai margarin. Kita aduk. Nah, kalau kita pakai palm sugar sebetulnya bisa. Tapi pada saat palm sugar itu kena panas dari cairan margarin atau baking, itu nanti cake-nya akan lebih loose atau lebih lembek. Karena palm sugar-nya akan mencair pada saat kita baking. Nah, jadi teksturnya seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Kita masukkan ke dalam tadi bahan yang kering. Masuk. Tekstur pada saat semua bahan masuk, baik bahan cair maupun bahan yang kering itu nanti jadinya kayak brownies, jadi kayak adonan brownies, hanya tanpa telur. Nah, oke. Oke, lalu kita aduk. Kita aduknya, jadi ini simple banget ya, nggak usah pakai mixer, tapi tinggal pakai whisk, atau kalau misalkan nggak ada whisk, pakainya spatula aja. Udah pakai spatula itu udah
Udah enak kok. Nggak usah pakai whisk-whiskan segala macam. Aduk aja. Jadi ini gampang banget sih untuk prosesnya. Nggak pakai mixer-mixeran, nggak pakai harus macam-macam. Jadi persis seperti kalau bikin brownies, itu benar-benar cuman asal diaduk, hanya satu yang mungkin agak ada effort sedikit, itu nyairin coklat. Udah itu aja. Tapi yang lainnya gampang banget. Nah, oke. Ntar aduk sampai rata dulu. Coba ya. Nah, kurang ini ya, kurang terang sedikit. Oke. Nah, ini teksturnya. Jadi teksturnya enggak cair, tapi juga enggak yang sangat padat. Teksturnya dense, kental, seperti ini. Susah ya, sebentar Pak. Change dulu untuk posisinya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak atau? Nah, ini ya. Kelihatan ya. Ini. Itu memang, ya. maaf Neng, itu memang cara mengaduknya itu nggak pakai mixer nggak apa-apa ya Neng ya? Nggak usah, nggak usah pakai mixer, tinggal pakai whisk aja. Atau kalau misalkan nggak pakai whisk, ya udah pakai spatula aja. Apo. Halo. Hai Apo. Sehat-sehat Apo. Oke, jadi setelah ini ya, mungkin dari jauh malah lebih kelihatan ya kali ya mungkin ya. Nah, ini kita semua sudah ready. Persiapan adalah loyangnya itu untuk resep ini loyangnya 20x20. Soalnya kalau misalkan kita pakai yang loaf pan, kalau loaf pan-nya enggak besar, dia akan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal, itu nanti matangnya agak susah. Nanti di atasnya sama bawahnya udah matang, setengahnya itu dia masih gooey. Nah, jangan tanya saya, itu adalah bagian dari trial and error dulu. Karena pakai, oke lah, pengen agak tebal, ternyata gagal. Jadi istilahnya proses trial and error itu benar-benar kadang membagongkan, tapi worth it. Jadi kalau misalkan memang nggak pakai baking parchment atau kertas roti, tinggal diolesi aja seperti kita biasa untuk bikin cake. Jadi olesin margarin, kasihin tepung terigu, ratain, lalu masukkan adonannya. Ini pakai ini karena biar biar gampang aja sih, praktis. Tinggal ngangkat soalnya kan, nggak perlu ngosroin ke bagian ini. Oke. Ini sekali lagi minta maaf ya, setting dapurnya itu tidak available untuk jadi bisa semua bagian dari displaynya. Ya. Nah, jadi adonannya sudah jadi. Ini seperti ini. Jadi kayak brownies aja. Nah, seperti ini. Jadi kayak brownies ya. Itu. Nah, ini kita goyang-goyang supaya rata. Ya, supaya rata, lalu kita masukkan ke oven selama 40 menit 170 derajat. Ingat kalau oven itu
setiap oven itu beda-beda. Jadi please mengenali oven dulu. Jadi nanti kalau misalkan sudah matang atau belum, andalannya adalah ini, tusuk sate ini. Tusuk sate atau tusuk gigi, tapi yang bersih. Tapi yang bersih. Kita masukkan ke oven, ovennya sudah dipanaskan. Yang tadi awal ovennya panaskan dulu 170 derajat. Oke, sudah masuk ke oven. Jadi kita tinggal menunggu 40 menit. Sudah terlalu malam. Nah, kalau misalkan di sini soalnya sudah jam berapa ya sekarang? Kita start berarti tadi jam 8 Mbak Ari, karena perbedaan waktunya 1 jam di sini. Nah, ini baru jam setengah 8. Iya, sekarang di sini jam setengah 9. Nah, nanti untuk teksturnya itu dia akan tidak sedense brownies ya, tidak sedense brownies, karena brownies itu biasanya dia ada tepung terigunya, ada telurnya tadi, jadi dia akan lebih menyatu karena glutennya itu menyatu, dan karakter dari almond meal itu sendiri kan ini ya, kayak berpasir gitu ya, ambiar. Almond mealnya itu apa sih kalau bahasa Jawanya namanya ngeres gitu ya, kayak ngeres, tapi ini tadi aku sudah baking satu dan udah aku potongin. Ini nanti jadinya sebentar. Kayaknya aku perlu tak majuin lagi ininya supaya ada light-nya lebih. Oke. Ini tekstur dari cake-nya yang udah dipotong-potong. Yang sudah dipotong-potong. Jadi teksturnya kayak brownies sebetulnya. Jadi teksturnya seperti brownies. Ininya juga kelihatan nggak sih? Kayaknya kalau yang di IG Live kayaknya lumayan agak lebih terang ya Mbak Ari ya. Cuman ini teksturnya dia, nah kayaknya di sini lebih terang ya. Ini teksturnya seperti brownies, tapi dia akan lebih loose. Yang tadi catatan penting adalah jangan dikeluarkan dari loyang kalau belum dingin seluruhnya. Maksudnya harus sampai dengan dingin karena butternya itu biar menyatu dengan starchnya, potato starchnya atau tapioka atau ini, dan almond mealnya. Kadang kalau masih panas kan butter itu masih cair ya, jadi kita kok masih goyang sih gitu. Jadi biarkan saja, agak sabar, walaupun baunya itu enak. Bahkan kadang kalau misalkan ini kan tadi sisaan ini nih, kerjaan saya dilatin ini karena tidak ada nggak ada telurnya, jadinya aman lah, nggak ada itu namanya salmonella dan segala macam. Tapi ini rasanya benar-benar enak ya. Ini bisa buat rasanya itu coklat sekali. Ini bisa tak jilatin sampai bersih. Mbak Ari, ini sudah selesai sebetulnya. Jadi sesimpel itu bikin flourless chocolate cake. Dan ini kita bisa makan flourless chocolate cake. Kalau mau, kalau misalkan bisa dikirimi Mbak. Malah naik. Jadi ini rasanya benar-benar coklat banget. Kayak misalkan brownies, tapi yang satu lagi, tadi gulanya kan 200 gram ya Mbak. Tapi pakai sugar cane yang brown sugar itu tidak terlalu manis dibandingkan dengan gula pasir biasa. Jadi dia rasanya tuh ya, walaupun kok 200 gram sih gulanya, itu nggak terlalu manis banget.
Jadi ini nggak terlalu manis banget. Kadang kalau misalkan saya lagi merasa agak mau lebih mewah sedikit gitu, kadang bisa dikasih, misalkan atasnya dikasih topping white chocolate atau raspberry, ya, atau dikasih raspberry. Jadi atau dikasih cherry. Sebentar. Ini sebetulnya bisa untuk cemilan, untuk apa aja ya Mbak, kalau misalkan ini. Jadi kalau misalkan mau, saya ternyata punya. Jadi kalau misalkan mau dibuat tamu, ini bisa ditaruh. Nah, jadi bisa ditaruh cherry seperti ini juga, gitu, di atasnya. Enak loh. Kalau selain di oven dikukus boleh nggak sih Neng? Atau bisa apa nggak sih Neng? Apa beda Neng? Aku belum pernah nyoba untuk yang dikukus. Tapi kalau aku bisa bilang sih, baking itu kayak eksperimen. Jadi misalkan memang mau nyobain untuk dikukus, pastikan enak loh Sen. Kalau dikasih kayak selai pun ya, kayak misalkan raspberry atau apa toppingannya kayak gitu, atau mungkin ganache, ditambahin lagi dark coklat ganache gitu, masuk ke situ, wah udah enak nih, beneran. Nah, kalau dikukus itu sebetulnya bisa juga sih, tapi terus terang aku belum pernah mencoba. Mungkin aku coba trial and error untuk dikukus ya, tapi kalau dikukus pastikan bahwa misalkan ada for example, contohnya misalkan ada tutupnya dandang nih, pastikan dia harus dibungkus dengan lap supaya airnya itu tidak menetes ke cookiesnya. Jadi itu keharusan nih kalau misalkan mau bikin cake apa segala macam, pastikan ini dibungkus, tutupnya dibungkus dengan lap, baru nanti dandangnya atau pengukusnya itu ditutup. Itu supaya mengamankan si cake itu sebetulnya. Nah, itu sebetulnya ini nggak ada trik atau tips yang khusus sih. Jadi ini ada satu lagi cherry-nya, jadi makan lagi. Karena ini sangat gampang. Kebanyakan vegan atau gluten free cookies itu, cake atau cookies itu nggak pakai mixer-mixeran. Itu tadi bahan-bahan yang tadi itu kalau dibuat cake itu jadi seberapa Neng? Jadi satu loyang atau? Jadi satu loyang. Tadi untuk satu resep itu untuk loyang ukuran 20 kali 20. Berarti ini sendiri berapa senti ya ini ya? Ini sendiri aku bikin potongannya ini 4 kali 4. Jadi ini aku bikin 4 kali 4. Jadi nantinya bisa jadi 25 pieces, Mbak Ari. Okay. Untuk loyang 20 kali 20 bisa jadi 25 pieces. Oke, untuk mnemonik biasanya itu kalau semisal mnemonik kan berawal dari hobi ya. Nah, yeah. Kadang mnemonik ini juga menjual entah itu cake atau brownies buatan mnemonik atau tidak, Neng? Sempat sih, tapi biasanya kalau ada pesanan, biasanya temen yang pesen atau apa segala macam. Waktu saya masih di Surabaya, kebetulan saya join dengan satu grup judulnya Art Market. Jadi Art Market itu dulu cuma 1 bulan sekali, terus dibikin 2 minggu 1 kali. Nah itu semua yang dijual di situ adalah semua
hasil dari bukan home industry juga, jadi artisan ya. Jadi produk rumahan dari orang-orang yang punya hobi macam-macam. Ada yang bikin selai, ada yang bikin jus, ada yang bikin gudeg, ada yang bikin roti. Nah, waktu itu pada saat Earth Day, awalnya pada saat Earth Day, kita bikin satu yang bukan mass product, yang istilahnya adalah kreasi dari kita sendiri. Nah, waktu itu saya jualan cookies, dan ya ini cake seperti ini, tapi pada saat perjalanannya malah justru saya jualannya di Earth Market sourdough, jadi roti sourdough yang memang saya bikin starternya sama culture-nya sendiri. Itu juga sourdough itu perjalanannya ada 3 tahun vakum karena pada saat itu susah sekali nyari materialnya atau tepung yang tepung yang pas untuk bikin starter, dan gagal berkali-kali bikin starter, terus off dulu vakum lah 2 tahun 2 tahun kayaknya. 2 tahun sambil nyari, sambil baca, sambil ini, sambil itu. Jadi sambil mencari material atau bahan dasar apa yang paling bagus untuk bikin starter itu. Jadi walaupun sebetulnya sourdough itu bukan gluten free, tapi dia juga termasuk salah satu roti yang paling sehat untuk dietary, dan itu bagus untuk orang yang diabetes, untuk orang yang gluten intolerance tapi mild ya, mild. Jadi ada catatan bahwa itu harus mild. Terus sekarang ini kan banyak yang GERD ya, jadi itu juga bagus untuk yang GERD. Salah satunya ini ada yang partisipan di sini, Sylvia Sen, itu juga punya GERD yang akhirnya juga dulu sempat trial and error, dan nggak error sih, bisa bikin sourdough sendiri. Jadi itu juga membantu supaya tidak begah atau asam lambung itu nggak naik untuk teman-teman yang mungkin mempunyai masalah dengan lambung atau pencernaan atau asam lambung ya, GERD dan aslam itu, atau acid reflux. Itu Mbak Ari. Oke, tadi jadi gimana Mbak Ari? Gampang kan? Oke, Neng Monik. Oke, tadi bahan yang tadi ya Neng ya, yang Neng Monik sebutkan, itu kan memang jadinya satu loyang yang ukuran 20 kali 20 ya. Itu kan loyangnya yang persegi 4 atau yang persegi panjang, Neng? Itu yang kotak ya, yang segi 4. Jadi yang segi 4, 20 cm, 20 cm. Kalau yang persegi panjang itu ukuran bahannya sama apa beda? Kalau yang persegi panjang kan mungkin banyak sekali ya. Coba ini contohnya adalah kayak loyang ini nih. Nah, loyang ini kayaknya 9, ini kali 8, enggak, ini kali 7, ini kali kali 18. Ini kayak loyang ini tebal. Jadi kalau misalkan pakai loyang yang 18 kali 9 kali 7, bikin aja separuh resep, atau harus ditaruh 2 kali loyang ini Mbak Ari. Karena kalau misalkan terlalu tebal, yang tadi saya sempat ngomong pernah trial and error pakainya pakai yang loaf pan seperti ini, ternyata atasnya matang, bawahnya matang, tapi tengahnya tuh kurang matang karena dalamnya terlalu tebal. Ini nanti bisa jadi hampir penuh. Nah, kalau untuk yang 20 loyang 20 kali 20 yang tingginya 4 cm itu pas banget. Jadi tidak terlalu tebal, tapi juga tidak terlalu tipis, dan nanti matangnya bisa rata. Itu Mbak. Oke, berarti kalau bahan yang tadi cara membuatnya itu boleh satu adukan, satu kali diaduk, tapi kalau memang mau ditaruh ke loyang yang persegi panjang itu yang tadi 18 kali 9 kali 7 itu bisa dibagi menjadi 2 ya Neng ya? 2 kali.
Oke, Tuh. 2. Iya. Iya. Jadi 2 kali atau 2 loyang, Mbak. Tuh. Oke, Neng. Kemudian mungkin kan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga silakan langsung aja ditanyain aja ya. Oke, Neng, Neng Monik saya mau pengen tahu nih ya, di rumah kan biasa ibu saya itu bikin roti ya, kadang bikin brownies, kadang Ya. bikin cake itu. Biasanya tuh kalau mau bikin cake yang tadi Neng Monik buat, itu pernah hasilnya itu bantat. Itu dikarenakan apa ya, Neng, ya biasanya ya? Hmm. Perlu dicatat kalau brownies itu memang cake yang bantat. Jadi bukan cake. Jadi ini sebetulnya memang bukan cake yang mengembang sampai yang kayak sponge cake atau kayak yang pound cake. Itu bukan. Karena memang kita tidak memakai substitusi untuk telur. Sebetulnya Iya. ada substitusi untuk telur itu kayak kayak kacang Arab. Itu kalau misalkan direndam atau kacang Arab kaleng itu airnya bisa untuk substitusi telur loh. Jadi biasa kayak apa ya, chickpeas ya. Kacang Arab itu kan chickpeas ya. Itu kalau yang kalengan itu kan ada rendaman ininya, rendaman airnya. Nah, airnya rendaman chickpeas itu bisa untuk substitusi telur. Itu bisa. Jadi misalkan mau bikin, dan itu harus di mixer. Nah, karena memang harus di mixer supaya dia menjadi mengembang dan agak kaku. Itu bisa untuk dibuat cake atau pound cake atau yang untuk itu tetap vegan karena itu kan rendaman chickpeas ya atau kacang Arab. Itu bisa, Mbak. Cuman kalau misalkan brownies, apalagi perlu diingat gluten free dan vegan, itu baik roti maupun cake tidak akan sama mengembangnya dan teksturnya tidak akan light seperti roti-roti yang pakai tepung terigu dan telur. Dia akan tetap lebih dense atau lebih padat daripada dibandingkan dengan roti-roti yang pakai telur atau pakai tepung terigu. Karena dia untuk menyatukannya itu sendiri ya dia pakai yang kayak tadi. Jadi susu tapi juga pakai butter, juga pakai apa namanya gabungan atau campuran dari tepung tapioka atau maizena atau saripati kentang dan almond milk. Bisa juga mungkin selain almond milk, kalau misalkan agak susah nyari almond milk, bisa diganti tepung mokaf. Nah, kalau tepung mokaf itu karena dari cassava ya, dari apa namanya, dari singkong, dia agak lebih chewy nantinya hasilnya. Jadi teksturnya pakai tepung mokaf itu biasanya lebih liat ya, lebih chewy lah ini. Tapi kalau sudah pakai tepung mokaf biasanya nggak perlu pakai tapioka atau pakai potato starch atau pakai maizena lagi. Gitu. Jadi bisa Mbak, itu bisa di apa namanya? Bisa disubstitusikan almond itu, tepung almond tadi bisa diganti dengan tepung mokaf. Rasanya beda dan teksturnya akan beda. Tapi bisa. Oke. Nah, untuk apa ya namanya? Tadi ada 50 gram coklat bubuk ya, Neng ya, salah satu bahannya ya. Kalau misalnya nih pakai coklat batangan itu bisa atau enggak, Neng? Tadi resepnya ada satu, coklat batangan compound dan coklat bubuk. Coklat batangan compound itu nanti untuk adonan basah yang tadi dicairkan dengan margarin dan dicampurkan dengan gula. Sedangkan bahan kering itu tadi kita campurkan coklat bubuk, almond, terus apa namanya saripati kentang yang tadi saya ini, terus susu, vanila sama baking powder. Jadi memang kita pakai 2.
pakai coklat batangan dan coklat bubuk. Nah, ini kalau misalkan mau lebih coklat lagi, bisa aja, kalau ini kan plain ya, jadi ini kan plain. Tidak ada isinya macam-macam. Tapi bisa dicampurkan nantinya di dalamnya misalkan kacang-kacangan, ya kan? Dirajangin teh, atasnya ditaburin, atau mungkin dikasihin almond slice, itu terus dicampurkan ke dalam adonannya, itu lebih enak lagi tuh Mbak. Berarti kalau jadi dalam adonan itu bisa ditambahin kayak apa namanya, keju itu bisa atau enggak nih? Kalau keju? Bisa. Tapi ingat lagi kita kejunya harus keju vegan berarti, kalau karena kan keju kan dari tapi bisa. Jadi baking itu kayak eksperimen, Mbak Ari. Baking itu freestyle, kayak bebas. Kita mau eksperimen, kita mau mengekspresikan kayaknya kepengen dikasih apa, bisa. Mau dikasih kismis, campurannya juga boleh. Jadi banyak. Hanya satu ini adalah resep yang basic. Resep basic dulu. Nanti untuk mengkreasikan untuk macam-macam dicampurin mixed nut atau dry fruit ya, itu enak juga tuh dicampurin dengan buah-buahan kering, itu juga enak itu Mbak. Jadi tidak hanya sangat mahal loh. Di sini kalau harga agak lumayan. Yang satu loyang itu di sini yang ukurannya persegi kan, jadi kalau di apa namanya, dipotong-potong kan kayak jadi 3 baris gitu ya. Terus ditambahin topping kayak almond atau keju, coklat kayak gitu, di sini udah lumayan mahal banget harganya. Memang selain untuk konsumsi sendiri berarti nanti bisa untuk bisnis Mbak. Iya betul sekali. Memang di sini juga jarang ya, kalau membuat brownies itu memang sudah banyak, tapi kalau cake itu kan beda lagi ya. Ya. Kalau cake beda. Jadi ya, coklat cake memang nantinya akan lebih kayak brownies ya. Ini teksturnya akan lebih kayak brownies, tapi memang namanya kalau gluten free dan ya kita sebut cake aja, karena tapi mau dibilang misalkan flourless vegan brownies juga bisa Mbak, gitu. Sebetulnya bebas. Ini. Tadi kan memang ada 125 gram, 125 mili susu kedelai ya nih ya. Kalau selain menggunakan susu kedelai itu apakah ada susu untuk menggantikan susu kedelai? Karena kan susu kedelai kan otomatis mungkin di wilayah sini mungkin belum susah dicari atau gimana gitu, Neng. Mungkin ada ganti pakai susu kedelai. Sebenarnya sih kalau susu kedelai itu malah saya pilih karena jauh lebih gampang daripada lain. Karena kalau yang vegan itu biasanya susunya pakai oat ya, oat atau almond milk. Itu satu agak susah juga nyarinya, dan dua jauh lebih mahal daripada susu kedelai. Nah, kalau susu kedelai misalkan susah, bisa bikin sendiri Mbak. Nanti bisa satu kelas lagi itu, kelas membuat susu kedelai. Itu gampang banget, gampang sekali bikinnya, susu kedelai. Gitu. Dari kedelai 250 gram aja udah bisa bikin 1 liter. Mbak Ari, mic-nya ke mute kah? Oke, mohon maaf banget. Ada setengah sendok baking powder. Nah, manfaat baking powder untuk membuat cake itu apa sih, Neng? Jadi kalau baking powder itu memang dia sedap ya, tapi manfaatnya adalah untuk bisa mengembangkan adonan.
Nah, baking powder ini bisa digunakan supaya adonan itu tidak terlalu dense banget, terlalu dense sekali, jadi dia akan lebih mengembang. Teksturnya di dalamnya itu dia lebih mengembang, jadi enggak yang aku kok kayak makan adonan sih ini gitu. Kok ini banyak banget sih gitu. Jadi dia akan lebih mengembangkan si adonan itu. Itu fungsinya dari baking powder. Jadi dia sudah ada kandungannya. Kita sebetulnya pakai baking soda, tapi baking soda itu kalau misalkan takarannya enggak pas, dia akan agak pahit. Itu. Kalau Saya biasanya powder. kebanyakan baking powder itu gimana nih? Misalkan yang tadinya disuruhnya setengah sendok, misalkan kita apa namanya pakainya 1 sendok kayak gitu, itu bisa apa namanya ya, akibatnya gimana nanti? Apakah nanti cake-nya jadi fatal atau gimana? Atau masih bisa Enggak, paling mungkin teksturnya jadi agak lebih kering dan kadang-kadang atasnya akan crack. Jadi atasnya tuh enggak ini ya mengembang, tapi atasnya tuh akan crack gitu. Jadi dia akan pecah itu ya. Dia pecah-pecah dan dia karena baking powder itu kayak udara-udaranya itu yang dari dalam kan di push ke atas, di apa namanya ditekan ke atas, terus dia itu akan crack. Jadi nanti si permukaan itu tidak akan biar. Kalau untuk muffin bagus malahan Mbak. Kalau muffin itu malah baking powdernya agak banyakan karena memang kita mau ngambil crackingnya itu teksturnya muffin itu. Jadi apa namanya takaran dari baking powder setiap cake atau setiap itu memang beda-beda, itu lebih concern kita untuk teksturnya ya Mbak itu. Oke, tadi mungkin tadi yang saya tulis ya nih bahan-bahannya yang tadi Neng Monik sebutkan ada 225 gram coklat compound ya. Terus ada 150 gram margarin, ada 500 brown sugar, terus ada brown sugarnya 200 Mbak, 200 brown sugar. Ya. Oke, 200, ada 120 gram almond milk ya. Ya Neng ya, betul. Ya. 120 gram, ada 50 gram coklat bubuk, terus ada 125 gram atau mili susu kedelai, terus ada setengah sendok teh baking powder ya Neng ya. Mungkin ada lagi bahan yang tadi belum saya sebutkan? Ya, ada 50 gram tapioka atau maizena atau tepung sari pati kentang. Itu semua yang berbentuk starch ya Mbak, jangan tepung. Tapi starch, pati kanji. Soalnya kalau pati kanji kena cairan kan dia agak lekat ya, itu. Jadi memang itu untuk pelekatnya dan 1 sendok teh vanila. Oke, 1 sendok teh vanila ya? Ya. Satu sendok vanila itu buat apa ya Neng ya manfaatnya kalau di rasa aja untuk flavoring ya. Jadi vanila itu biasanya untuk flavoring. Jadi supaya apa ya wangi, fragrance juga gitu sama flavornya lebih sama vanila di sini yang dikatakan vanila itu sama dengan sama juga bisa dikatakan pemanis apa namanya pemanis makanan bukan Neng? Bukan. Jadi kalau pemanis apa namanya vanila itu dari biji vanila. Jadi vanila itu dari biji vanila yang memang nantinya untuk fragrance atau untuk aroma dari ini. Nah, ini bijinya. Kalau saya tarik bijinya seperti ini. Nah, ini biji vanila yang saya rendam selama 3 bulan untuk bisa digunakan. Itu. Seperti itu. Oke, tapi itu bukan kayu manis ya Neng ya, beda lagi ya? Bukan. Kalau kayu manis kan dari kulit pohonnya, kayunya. Tapi kalau vanila itu dia biji. Jadi dia buah dari pohon vanila. Vanili.
Jadi kalau misalkan vanilla essence atau vanilla essence itu dari buah buah dan bijinya dari biji ya berarti sebetulnya, atau buah ya, biji atau buah kayaknya buah, karena dari bunga dari bunga dia berbentuk jadi buah itu ya. Jadi bukan biji karena dia tidak ada di dalam buah. Kalau biji itu berarti dia ada di dalam buah. Ini bukan, tapi dia buahnya sendiri yang memang dari pohon vanili. Jadi pohon vanili itu biasanya pohonnya daunnya agak lebar-lebar terus merambat gitu. Dan pohon vanili itu tidak bisa di serbuk sarinya tidak bisa diproses oleh binatang seperti kupu-kupu atau seperti tawon ya yang biasanya terbang terus terus dia pembuahan dari serbuk sari itu tidak bisa dari binatang yang biasanya mencrok terus dia menjadi buah, tapi harus manual. Jadi itu spesialnya vanili itu pembuahannya harus orangnya sendiri yang harus satu-satu dari serbuk-serbuk sari ya dari bunganya pohon vanili itu harus di manual untuk pembuahan bunganya itu satu persatu itu Mbak. Okay. Jadi bukan manis buatan, hanya lebih sebagai kayak aroma gitu. Jadi aroma dari cake itu sendiri. Terus nanti kalau seperti ini nih, saya di depan oven, ini baunya udah kemana-mana. Udah sampai ruang tamu ya, di dapur ruang tamu sudah bau gitu. Oke, tadi ya teman-teman ya, udah dikasih tahu tutorial cara membuat cake ya, cake coklat. Nah, terus dari bahannya memang mungkin mudah didapetin ya Neng ya, mudah didapetin dan cara bikinnya juga gampang ya tentunya ya. Kalau yang udah pernah bikin mungkin, kalau yang belum pernah bikin pasti susah sih. Gampang itu, tidak pakai mixer lebih gampang. Mungkin bahannya agak susah itu almond, tapi mungkin bisa diganti dengan tepung mocha juga kalau mau. Gitu. Walaupun mungkin tekstur dan rasanya nanti akan tetap lebih akan beda, tapi bisa. Oke, buat teman-teman di sini ada pertanyaan yang belum tersampaikan mungkin ya biasanya disampaikannya besok saat Telegram juga bisa ya. Terkadang kalau mau tanya itu tanya sesudah selesai webinar baru ada baru diingat oh tadi saya kok nggak tanya ini kayak gitu. Bisa disambung besok pagi jam 10 via Telegram. Iya betul, dari jam 10 sampai jam 11 siang. Jadi untuk via Telegram nanti saya catetin lagi untuk step-stepnya dan resepnya lagi. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan, kalau misalkan belum keinget malam ini, bisa besok lewat Telegram kita ngobrol lagi, gitu Mbak Ari. Oke, luar biasa banget ya teman-teman ya. Oke, dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagramnya @bikeoff1975. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Monik yang berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya ya. Dan terima kasih juga untuk antisipasinya teman-teman Sobat Subi semuanya. Oke, buat teman-teman kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram tadi dimulai dari jam 10 dari jam 10 sampai jam 11 siang. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya dan berkualitas ya. Ayo selalu kunjungin dan ikutin ya marketplace kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak tentunya. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget ya. Silahkan kunjungi di www.soy
soybiantik.shop dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok nanti. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.